Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Apa enaknya hukumannya? Ya berat lah. Yang jelas berat dong. Karena nyawa ini, kalau bisa lagi dipasmi aja semua. Perlu juga ditanyakan Kapolres ketika kasusnya menjabat. Karena itu bisa jadi kuncinya di diri mereka, berhenti di mereka. UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300-500%. Setelah 8 tahun lamanya, akhirnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil menangkap 1 dari 3 pelaku kasus pembunuhan Vina yang buron. Ia adalah Peggy atau Perong pada tanggal 21 Mei 2024 lalu. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Diketahui, kasus pembunuhan ini kembali mencuat usai viralnya film Vina sebelum 7 hari. Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Film Vina sebelum 7 hari tengah menjadi perbincangan dan sorotan publik. Film ini diangkat dari kisah nyata penganiayaan, pelecehan, hingga penghilangan nyawa yang menimpa seorang perempuan asal Cirebon bernama Vina. Awalnya pihak keluarga Vina tidak mau kisah Vina ini difilmkan, lantaran membuka lagi luka lama. Namun karena demi mengungkap 3 tersangka lain yang masih buron, keluarga akhirnya setuju. Apa enaknya hukumannya? Ya berat lah. Yang jelas berat dong. Karena nyawa ini, kalau bisa lagi dipasmi aja semua. 8 tahun berlalu, luka lama itu belum pulih benar dari hati keluarga Vina. Air mata sang ibunda kembali tumpah saat harus mengingat kembali peristiwa tragis yang dialami sang putri. Luka mendalam juga dirasakan ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang juga jadi korban atas kekejaman geng motor tersebut. Tangis ayah Eki pecah saat menjelaskan bahwa ia juga tak tinggal diam mengusut kasus pembunuhan putranya. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terjadi pada 27 Agustus 2016. Vina dan Eki jadi korban penghilangan nyawa oleh geng motor. Para pelaku sempat berupaya merekayasa seakan-akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Kemudian pada 31 September 2016, pihak kepolisian meringkus 8 orang dari 11 tersangka. 8 orang anggota geng motor ditangkap, sementara 3 lain masih buron. Polisi juga mengatakan pelaku melakukan ruda paksa Vina dalam kejadian tersebut. Hingga pada 27 Mei 2017, 7 pelaku divonis penjara seumur hidup. 1 pelaku yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. 8 tahun berselang, polisi menyatakan pada 13 Mei 2024 bahwa masih ada 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Buntut viralnya film Vina sebelum 7 hari. Menanggapi hal ini, Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Maliala menilai seharusnya orang yang masuk DPO tidak akan sulit ditemukan. Jika polisi serius menangani kasus tersebut, tentu tidak akan sampai membutuhkan waktu yang lama untuk ditangkap. Ya, yang pasti adalah bahwa semua informasi itu perlu di-refresh ya, disegarkan kembali. Untuk itu maka perlu ada pemeriksaan ulang, pemeriksaan silang
Demikian juga pencarian informasi baru, mengingat ada jeda 8 tahun ya, bahwa sebetulnya kasus ini juga cukup mudah mengingat berita acara sudah pernah dibuat, konstruksi kasus sudah pernah juga disusun dan disepakati oleh pengadilan melalui pemeriksaan di pengadilan gitu. Dengan kata lain, polisi tidak mulai dari nol sama sekali. Juga ada 8 orang yang tentu akan bersedia memberikan keterangan. Demikian juga masyarakat seperti kepala desa, itu adalah modal kapital yang perlu diutilisasi oleh kepolisian. Demi mencari keadilan, keluarga Vina dari Cirebon pun datang ke Jakarta bertemu pengacara Hotman Paris. Keluarga meminta pengacara kondang yang menaruh atensi terhadap kasus Vina itu bisa membantu menyelesaikan peristiwa tragis pada 2016 lalu. Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Meski 1 dari 3 DPO tertangkap, lamanya waktu pihak kepolisian menangani kasus ini masih menyisakan pertanyaan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi selama ini sehingga baru tertangkap setelah 8 tahun berlalu? Ya, yang pertama betul adalah 3 orang itu diambil dulu, diproses dulu, itu dicari, ditanya, karena memang yang 3 orang ini kunci bahwa apakah memang ada pihak lain yang terlibat atau ada upaya dari beberapa elit politik lokal ya misalnya kemudian menginginkan kasus ini tidak muncul. Yang kedua saya kira perlu juga ditanyakan Kapolres ketika kasus ini menjabat. Karena memang Kapolres kemudian Kasat Reskrim ya yang saya kira juga perlu kemudian dilihat lagi. Kan orangnya masih ada tuh terakhir teman-teman yang mantan Kapolres kemudian juga kemudian yang Kasat Reskrim bisa kita masih belum pensiun kan, ya. Masih aktif di internal Polri. Jadi kalau itu memang memeriksa, menangani secara langsung mereka yang kemudian harus diperiksa kembali begitu ya? Persis karena itu bisa jadi kuncinya di diri mereka, berhenti di mereka. Duka mendalam dari keluarga atas kasus keji yang merenggut nyawa Vina dan Eki memang tak bisa dihapus dengan mudah. Namun keluarga tentu tetap menanti keseriusan aparat hukum untuk menangkap semua pelaku yang belum tertangkap hingga dijatuhi hukuman yang setimpal.